Itu tuh karena ada dendam pribadi. Pesen makanan gak bayar itu orangnya pakai hijab. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Pagi ini aku mengawali aktivitas dengan mau ngelap-ngelap lampu ya teman-teman. Nah, di bawah lampu itu ada meja. Mejanya ini kaca, jadi aku pinggirin dulu mejanya supaya aku nanti leluasa naik tangga gitu ya. Nah, mejanya ini lumayan berat teman-teman, jadi aku harus pelan-pelan menyingkirkannya gitu ya. Dan mejanya ini juga harus dilap. Ini karena dalam rangka mau menyambut hari Natal gitu ya. Karena nanti anaknya majikan yang dari Amerika, laki-laki perempuan semuanya pada datang. Jadi aku mau bersih-bersih rumah yang agak bersih gitu, agak bersih beda dari hari biasanya gitu. Sebenarnya dibersihkan atau enggak tuh sama aja ya teman-teman, karena memang dari tadinya sudah bersih gitu. Ini maaf ya teman-teman, aku nggak pakai tripod, jadi aku ngambil video sekenanya aja ya. Karena majikan belum pada bangun, aku takut nanti pembantu kok enak banget gitu ya kalau misalnya tiba-tiba majikanku bangun pagi-pagi udah kerja sambil nge-vlog, kayaknya tuh nggak sopan gitu ya. Aku sendiri sebenarnya kalau kerja tuh nggak suka sambil nge-vlog tuh, jadi pertama lama gitu ya, kedua nggak fokus sama kerjaan gitu, fokus ngambil videonya bener enggak ya, letak kameranya terlalu tinggi apa terlalu rendah, jadi ya memang nggak fokus gitu. Nah teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Nah, dalam rangka menyambut hari Natal pasti teman-teman juga agak capek ya, jadi rumah agak dibersihkan gitu. Ini aku sebenarnya nggak disuruh sama majikan ya, cuman ya kalau rumah ada pembantunya misalnya ada kotor kan kita juga yang malu gitu ya. Majikanku kalau melihat aku kerja paling bilangnya tuh nggak usah sering-sering dilap, 1 tahun 2 kali aja. Pokoknya aku kerja apapun ya, misalnya aku kerja mencuci itu loh, penyedot minyak yang di atas kompor itu, bilangnya tuh jangan sering-sering, kita tuh jarang masak, 1 tahun 2 kali aja. Jadi kayak takut banget aku capek gitu ya. Alhamdulillah ya, makanya aku waktu baru datang aku bangun jam 7 ya, terus mundur. Sekarang aku kalau bangun jam setengah 8 mainan HP dulu ya, subuh bangun sholat terus tidur lagi gitu ya. Nah terus aku tuh dari bangun jam setengah 8 mainan HP dulu sampai jam 8 bangun mandi, terus itu tuh nyantai banget, pokoknya nyantai banget lah, mandi terus sarapan sambil mainan HP dari jam 8 itu. Terus enggak ya, jam setengah 10-an aku mulai kerja, saking nyantainya coba bangun jam setengah 8, jam setengah 10 baru mulai kerja. Terus nanti jam kerja tuh nggak ada 1 jam tuh ya, mungkin kalau aku pelan-pelanin gitu 40 menit atau setengah jam, nunggu majikan bangun, bikin sarapan, nanti majikan sarapan aku duduk. Nah nanti nunggu majikan, kadang-kadang keluarnya jam 1, kadang jam 2, paling cepet tuh jam 12 gitu majikan keluar, bersihin kamar 1 jam, udah sampai malam nggak ada kerjaan lagi, karena merekanya jarang pulang, kecuali kalau mereka pulang ya, mereka pulang nyuci baju juga majikan. Kalau mereka pulang pun masaknya yang simple banget, paling sop sama tumis sayur yang nggak dikasih bumbu apa-apa gitu. Terus kalau satu ikan aja, kalau daging aja, nggak kayak orang macem-macem gitu. Jadi masak tuh nggak bikin capek sama sekali. Terus ya nyetrika baju sedikit lah, nggak ada setengah jam juga. Ya udah, pokoknya di sini aku tuh kalau soal tenaga tuh hemat banget. Ya alhamdulillah, mungkin Tuhan ngerti gitu ya, akunya tenaganya udah nggak kayak dulu gitu. Ya nggak pernah capek sih di sini alhamdulillah. Paling ya kalau nyuci mobil, bentrok sama ke pasar, bentrok sama nyetrika, itu ya memang rada capek sih. Nah ini aku lap-lap yang di bawahnya meja itu ya, ada sedikit debu karena emang kalau disapu tuh nggak kejangkau ya. Ini aku mulai mau ngelap-ngelap lampunya ya. Untuk ini bukan dilap sih, tapi dicuci ya, mau aku turunin semuanya pernak-perniknya, terus mau aku cuci, terus aku pasang lagi kayak gitu. Jadi emang agak repot sih ya, tapi ini tuh nggak setiap hari, nggak setiap bulan gitu ya teman-teman. Paling sering-seringnya ya aku di sini 4 bulan 2 kali ini ya, dan itu pun kalau majikan tahu tuh nggak boleh gitu. Ini tuh 6 bulan sekali aja kata mereka tuh gitu. Jadi kenapa aku bikin vlog
sedang nyuci lampu ini. Buat teman-teman yang belum pernah ke Hong Kong dan ingin ke Hong Kong, mungkin karena dilihatnya TKW Hong Kong kok enak kerjanya, main tiktokan, ngevlog, jalan-jalan, liburan. Kapan kerjanya? Kita tuh kerja ya teman-teman, jadi sama aja, yang namanya kita digaji ya kita kerja gitu ya. Kita kadang-kadang dikomplain, kita kadang-kadang disalahkan. Kalau yang majikannya jahat, selalu apa-apa tuh salahnya kita ya. Sabun habis, salahnya kita. Minyak habis, salahnya kita. Tisu habis, salahnya kita. Semua tuh kita penyebabnya gitu kalau majikannya jahat. Di sini aku ya alhamdulillah ya. Nah kalau begitu Mbak Arsi, di situ apa sisi negatifnya? Sisi negatifnya terus terang di sini tuh mungkin uang makan ya. Jadi kan ada aturannya, kalau uang makan untuk pembantu itu 1 bulan harusnya tuh 1.300 kurang sedikit gitu ya. Untuk aku sendiri gitu. Nah di sini aku tuh dikasih 1.000 tapi untuk bareng-bareng gitu. Ya majikan jarang makan di rumah, tapi dalam seminggu tuh pasti adalah entah 1 atau paling banyaknya 2 kali makan di rumah tuh pasti ada gitu. Nah aku tuh dikasih 1.000 itu untuk sebulan. Mereka tuh nggak pernah ngomong ini untuk sebulan gitu, enggak. Waktu aku baru datang, ini aku kasih dulu 1.000, nanti kalau habis ngomong ya. Nah tapi waktu itu kan selama 1 bulan tuh aku habisnya 1.113. Nah yang 113 nya itu nggak diganti. Jadi tuh dianya tuh nggak ada omongan, dia ngasih lagi 1.000 kan tanggal 1-nya tuh, tapi nggak ada omongan ini untuk menggantikan uang kamu yang kemarin 113 kepake gitu, nggak ada omongan gitu. Jadi uang 1.000 tuh kalau lebih kalau misalnya masih lebih uangnya gitu ya untuk terus untuk bulan selanjutnya, tapi kalau kurang itu resiko aku sendiri gitu. Jadi aku press banget pengeluaran, kebetulan pasarnya juga jauh dan aku males jalan, jadi ya aku soal makan juga bisa ngirit sih. Dan alhamdulillahnya juga di sini aku tuh boleh berhijab dan juga boleh beribadah ya. Majikanku tuh pernah nanya, Arsi kamu kalau sholat jam berapa? Memangnya kenapa? Aku bilang gitu kan, gak mengganggu pekerjaanku kok. Kata dia boleh, kata dia, aku nanya kamu supaya kalau kamu lagi sholat aku gak manggil-manggil kamu, katanya dia gitu. Padahal mereka kan jarang banget di rumah gitu. Ya subuh mereka masih tidur, nah duhur sama asar mereka kan belum pulang, maghrib isya ya mereka memang jarang di rumah sih. Di rumahnya tuh kalau waktu sarapan doang. Nah teman-teman juga nggak usah takut, nggak semua rumah ada lampu begininya ya. Apalagi kalau rumahnya yang apartemen kecil yang subsidi pemerintah itu nggak ada yang beginian, lampu-lampu beginian tuh teman-teman. Aku juga di Hong Kong 7 tahun baru punya majikan yang rumahnya gede kayak di Arab begini ya, ada lampu begininya gitu tuh. Kalau majikan yang dulu-dulu tuh nggak ada. Selesai. Nah sudah selesai nih teman-teman, tapi aku sendiri kurang yakin letaknya itu benar nggak ya. Sebelum aku pretelin itu aku foto dulu supaya nggak lupa gitu, maksudnya posisi awalnya tadinya gimana gitu. Tapi di foto tuh tetap aja nggak jelas gitu ya, aku sendiri yang nggak bisa ngeliat gitu di foto tuh. Ya semoga aja bener ya. Lampu kecilnya ini aku pecahin 1 udah aku ganti. Nah meja juga udah glowing, udah bersih nih ya, kata aku sih udah bersih banget ini tuh. Nah hari esoknya aku ngelap-ngelap lampu yang di kamar ya teman-teman. Jadi 1 hari pegang 1 gitu supaya nggak terlalu capek. Karena ini tuh butuh ketelitian. Jadi kondisi badan kita nggak boleh sedang capek atau kita udah terlanjur bete gitu, nggak bisa. Jadi 1 hari pegang 1 gitu. Nah untuk yang ini aku tidak cuci, cuman aku lap-lap aja. Karena jendelanya itu nggak pernah dibuka. Jadi sebenarnya tuh bersih ya teman-teman. Cuman ya untuk meyakinkan diri aku sendiri bahwa rumah ini sudah bersih gitu, bahwa aku tuh sudah kerja gitu, dilap-lap aja seperti ini ya. Ini di kamarnya majikan, jadi kamar utama gitu. Aku udah masak nih teman-teman, nggak tahu namanya sayur apa ya, asal mateng aja. Sayur nangka, aku masak sama ceker sama bakso. Sayur nangkanya 1 iris ya, sedikit banget, $10. Aku mau makan sekarang. Masya Allah. Mari makan teman-teman. Aku makan sama sayur nangka. Masya Allah, sedap banget. Udah lama banget nggak makan sayur nangka.
Dulu waktu masih kecil ya, kalau ibuku masak sayur nangka aku tuh benci banget. Aku bilang ini tuh bukan sayuran. Pas udah tahu rasanya mencari duit susah, semua serba doyan. Dulu pare aku paling benci banget. Terus itu apa, tempe gambus itu aku tuh nggak suka banget. Sekarang tempe gambus itu aku kangen banget, kadang-kadang tuh pengen makan. Sedap banget, gurih. Ini tuh aku makan siang. Biasanya aku tuh nggak makan nasi, makan apa gitu, buah atau apa yang ringan-ringan. Tapi tadi paginya tuh sarapannya sedikit jadi lapar. Ini nangka $10 satu potong ya, dibayarin sama Rumengsi. Dia beli 2 terus satuan sama aku. Ternyata gurih banget, sedap banget. Padahal aku bumbunya ngasal banget. Aku pakai bumbu desaku itu loh, yang untuk goreng tempe, ikan sama ayam itu. Adanya itu. Toko Indonya jauh, males jalannya. Masih punya tempe di kulkas, cuman males gorengnya, keburu lapar. Nggak enak rasanya kalau makan sambil lihat HP. Lihat WA, lihat Facebook, lihat grup curhatan BMI. Ini ada berita apa nih teman-teman? Jadi awal ceritanya itu teman-teman mungkin masih pada inget ya, yang berita viral 3 TKW Indonesia yang memesan makanan di restoran Vietnam atau Thailand itu teman-teman. Terus makanannya belum datang, merekanya kabur tuh. Terus pelayan restorannya nyari-nyari yang pesen ini kemana, kok nggak ada semua gitu. Nah, ada 2 orang bermusuhan, salah satunya tuh ngupload musuhnya ini. Katanya ini nih mukanya orang yang pesen makanan terus kabur. Nah, yang merasa dituduh ini klarifikasi bahwa yang ada di situ tuh bukan aku gitu. Lagian katanya sih yang pesen makanan terus kabur itu semuanya berhijab tiga-tiganya ya. Kalau ini kan gak ada yang berhijab gitu. Jadi rame deh. Nah ini nih teman-teman yang memicu perkelahian di dunia nyatanya tuh awalnya begini nih, di sosmed dulu nih saling tuduh, saling upload, saling mengumbar aib kayak gitu, merasa tersenggol, terus ketemuan, terus gulet ya. Begitulah TKW Indonesia. Aku tuh di grup tuh jarang banget sengaja nengokin grup gitu, cuman lewat di berandaku gitu baru aku lihat gitu, dan gak pernah komen juga ya, cuman menyimak aja gitu. Bikin status pun kita misalnya nanya apa gitu ya, dibully nantinya kalau misalnya kita nanya ada nggak sih di Hongkong tuh restoran yang kayak di Taiwan, makanya mbak kamu tuh liburannya kurang jauh, no? Jadinya tuh panjang, pada saling komentarnya tuh galak-galak tuh, ngegas semua. Jadi aku mah nggak pernah bikin status-status di grup tuh ya. Nah ini nih teman-teman, utang nggak mau bayar katanya, diupload di grup juga. Aduh, memang ya orang berhutang kalau nggak mau bayar itu harus diginiin ya, biar orangnya malu kapok gitu. Nah ini mukanya nih teman-teman. Aku juga ada temen tuh, saya ada uang nganggur nggak, aku pakai dulu. Nah aku kan udah berkali-kali nolak dia tuh, akhirnya aku kasih deh, nanti gajian aku bayar. Ya saya aku ada tapi nggak bisa lama-lama ya, beneran ya gajian kamu bayar ya. Nah gajiannya tanggal 1 tuh teman-teman, sekarang udah tanggal 10. Selalu digituin. Coba kita kepoin si Rika Marcelanya ini teman-teman. Wow, ini TKW Hongkong teman-teman. Kayak madam ya.
apalagi nih teman-teman. Ini katanya TKW Hongkong juga katanya kalau liburan dia tuh ke Malaysia, ke Thailand gitu. Sampai hafal tempat-tempat di Thailand, ya tempat-tempat yang biasa dikunjungi wisatawan gitu. Masya Allah ya, aku malah nggak kepikiran ya liburan, misalnya kayak Natal kan 2 hari itu, terus Imlek 4 hari, atau kalau gabung sama Minggu 5 hari ya. Nggak kepikiran mau ke Thailand apa ke Malaysia. Ya udah umur segini pengennya cepet-cepet nabung, terus cepet-cepet pensiun gitu. Tuh kita kalau pulang dari Hongkong tuh nggak ditanya kamu liburan kemana aja, ditanyanya tuh kamu udah punya apa sekian tahun di Hongkong. Ya mungkin beda cerita ya kalau orangnya cantik, mungkin terus punya gandengan koko Hongkong, mungkin ya hidupnya dijamin gitu, jadi nggak usah mikirin nabung. Dompetnya udah ada yang ngisi. Ya tapi ikut bahagia saja ya melihat teman-teman kita bahagia liburan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, aku sudah selesai makan. Aku mau lanjut nyetrika baju. Videonya aku akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat yang selalu menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.